Selamat pagi, Salam Aleichem. Hari ini Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022, saya Pendeta Raymond Manopo dari Gedung Gereja Gemim Sion mengajak saudara-saudara untuk ibadah bersama. Kita buka persekutuan ibadah pagi ini dengan kita melakukan Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapakku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kami percaya bahwa kasih setia dan kemurahan-Mu senantiasa menjadi bahagian kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, kami percaya Engkau selalu ada untuk menjaga, memelihara, melindungi, bahkan memberkati kami. Termasuk ketika kami menikmati hari yang baru saat ini, semua terjadi atas perkenanan-Mu. Engkau yang telah menjaga peristirahatan kami, tetapi Engkau jualah yang telah membangunkan kami di pagi hari ini. Aktivitas kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini Bapa, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja berkuasa atas kami, agar firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan jadikan ibadah kami saat ini hanya dalam nama-Mu yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 dibaca ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Mazmur pasal 34 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini: kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam khotbah, kita akan mengikrarkan, mengucapkan pengakuan iman Kristen, yaitu pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tema khotbah pagi ini, Tuhan menghukum orang fasik, membebaskan hambanya. Keluarga Kristen yang dikasihi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang fasik itu? Ini sebuah pertanyaan. Orang seperti ini ada di sekitar kita. Sebab orang fasik adalah orang yang tak mau mengikuti perintah-perintah Tuhan atau melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kemalangan bagi mereka adalah kematian kekal. Sebab mereka sendiri dalam ketidaktaatan melakukan hal-hal yang jahat dan membenci orang benar. Mereka selalu berusaha agar orang lain turut dengan kelakuan yang mereka lakukan. Namun sebaliknya, Tuhan akan menentang orang yang melakukan kejahatan dan membuat mereka tak akan ingat lagi yang memang tak perlu dicontohi atau ditiru. Mereka akan dilupakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini berbagai berita di media elektronik, bahkan di media sosial, tentang maraknya kejahatan. Di dalamnya ada pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan yang paling miris, ada ketika orang membuang dan membunuh bayi yang baru dilahirkan karena malu tidak terikat dengan status pernikahan. Saudara-saudara, dunia sedang diperhadapkan dengan kemerosotan moral. Hal mana juga sering menimpa orang-orang yang baik dan benar. Tetapi Tuhan justru menolong mereka yang disebut sebagai hamba-hambanya, dilindunginya agar terluput dari hukuman. Dalam kehidupan keluarga, hendaklah kita tetap waspada dengan maraknya kejahatan, bahkan kefasikan. Ketika orang tua lalai mengawasi dan mendidik anak-anak, maka kita akan menyesal karena pengaruh teknologi dan pergaulan di dunia maya ini masih sangat rentan terhadap pertumbuhan anak-anak yang masih labil dalam hal bersikap dan mengambil keputusan. Sebab penyesal kemudian tak ada gunanya.
tapi juga pengajaran dan keteladanan harus menjadi bagian hidup kita dewasa ini. Sesibuk apapun orang tua, waktu dan perhatian kepada anak-anak menjadi hal yang lebih utama. Jangan melupakan untuk berdoa, belajar firman dan beribadah bersama dengan anak-anak kita. Mengabaikan hal itu membuat anak-anak menjadi fasik, artinya tidak taat kepada perintah Tuhan, yang di dalamnya mereka tidak akan menghargai orang tua. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, memang Alkitab mencatat bahwa orang benar juga terkadang diperhadapkan dengan kemalangan. Tetapi kemalangan orang benar tidak mendatangkan kematian. Karena seperti yang sering saya katakan, pergumulan kehidupan orang benar diandaikan dengan hitungan jumlah, misalnya ada 7, tetapi kekuatan yang Tuhan berikan ada 8 atau 9. Ketika kekuatan dikurangi dengan kemalangan, maka kekuatan yang diberikan Tuhan masih ada 1 atau 2. Dan pada akhirnya, walaupun kita dalam kemalangan, tetapi kita tidak jatuh dalam penghukuman. Tetapi sebaliknya firman Tuhan mengatakan, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Sangat jelas, kita tidak diajarkan untuk membenci orang benar. Siapakah orang benar itu? Orang benar adalah orang yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang setia melakukan firman Tuhan. Nah, ketika kita membenci orang-orang yang seperti itu, maka kita akan menanggung hukuman yang tentu diberikan oleh Sang Pemilik dunia ini. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Agar supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan atas segala kejahatan yang kita lakukan, mari kita belajar untuk senantiasa hidup berlindung padanya. Dan ketika kita hidup berlindung padanya, sudah pasti bahwa kita adalah orang-orang yang setia mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan di setiap saat dan waktu. Amin.